Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, saudara-saudara, para subscriber and viewers dimanapun saja antum berada, baik itu yang berada di dalam negeri dari Sabang sampai Merauke ataupun yang berada di luar negeri seperti di Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Saudi Arabia, Yaman, dan Hong Kong ataupun negara-negara yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada video kali ini kita ingin membahas sebuah berita yang kami kutip dari Detik Sumbangsel, ya teman-teman. Ini lihat yang kita baca beritanya nanti dari sini sumbernya kita baca, kemudian kita coba tanggapi apa keinginan daripada Syekh Panji Gumilang ini. Nah, judulnya teman-teman, Panji Gumilang gugat MUI dan Anwar Abbas 1 triliun, dan ini alasannya. Kita baca, ini sekarang Panji Gumilang ini melawan balik MUI, yaitu dengan menggugat MUI sebesar 1 triliun. Jakarta, pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dan MUI ke pengadilan 1 triliun rupiah. Dan ini apa alasannya? Dikutip dari Detik News, Panji menggugat Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PN Jakpus dengan nomor perkara 419-PDT-G-2023-PN JKT PST. Gugatan didaftarkan pada Kamis 6 Juli 2023. Ini teman-teman, gugatan ini sudah 5 hari berlalu, yaitu pada tanggal 6 Juli 2023 pada hari Kamis, teman-teman. Klasifikasi perkaranya adalah perbuatan melawan hukum. Wow, berarti ini si Panji Gumilang menggugat bahwasannya MUI, wakil MUI ya Anwar Abbas itu melakukan perbuatan melawan hukum. Panji tak hanya menggugat Anwar Abbas, namun juga menggugat lembaga MUI. Oh, berarti ini bukan hanya wakil ketua MUI ya Anwar Abbas yang digugat, tapi juga dia menggugat lembaga MUI. Sidang pertama diagendakan pada Rabu 26 Juli 2023 mendatang. Tinggal kita menunggu 15 hari lagi akan diagendakan sidang pertama, yaitu MUI 2023 mendatang. Kita lihat dan kita saksikan nanti pada tanggal 26 tersebut. Panji menggugat Anwar Abbas dan MUI karena dia merasa disudutkan. Panji menuntut ganti rugi sebesar 1 triliun rupiah. Berarti ini MUI dituduhnya oleh si Panji Gumilang ini, dianggapnya bahwa dia itu, Panji Gumilang itu merasa disudutkan oleh pihak MUI. Bagaimana tidak ya teman-temanku sekalian? Orang dia sudah jelas-jelas melakukan perbuatan yang tak wajar di Indonesia ini. Maka MUI sebagai lembaga Majelis Ulama Indonesia punya kewenangan untuk memberikan fatwa hal-hal dan menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan apa-apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh pimpinan Ponpes tersebut. Ya, kami, ini kata penasihat hukum daripada Panji Gumilang,
kami penasihat hukum pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun mengajukan gugatan kepada Anwar Abbas dan MUI sebagai turut tergugat. Berarti dia melaporkan Anwar Abbas dan MUI sebagai turut tergugat, berarti tidak hanya wakil dan juga dia menggugat pimpinan MUI tersebut. Dalam surat gugatan kami uraikan semua hal yang harus diuraikan, dan kami juga menuntut ganti rugi sebesar Rp1 dan 1 triliun atas kerugian material dan imaterial, ujar pengacara Panji Gumilang Hendra Effendi kepada wartawan Senin 10 bulan 7 2023. Selain menggugat pihak Panji juga berencana melaporkan Anwar Abbas ke polisi, namun belum diketahui kapan mereka akan melapor. Wow, ini tidak hanya dia menggugat sebesar uang Rp1 dan 1 triliun rupiah material dan imaterial, tapi juga dia berencana ingin melaporkan Anwar Abbas ke polisi. Luar biasa ini si Panji Gumilang ini. Dia melawan balik ini kepada MUI. Tapi kita akan lihat saja perkembangannya nanti teman-temanku sekalian. Apakah polisi pihak yang berwenang itu akan semerta-merta untuk menentukan kebijakan. Tapi dia si Panji Gumilang ini berhak juga dia melakukan hal-hal yang seperti yang kita bacakan tadi itu teman-teman. Dia berhak ada sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui, Panji Gumilang dan Pompesnya sedang disurat publik. Ya, betul bahwa Pompes Al Zaitun itu beserta Panji Gumilang itu sedang dilirik atau disoroti oleh publik dengan tanda kutip teman-temanku, semua adalah ajaran yang tidak wajar alias sesat, menyesatkan di pondok pesantren itu, karena tidak wajar dilakukan di negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang seperti kita baca bahwa si Panji Gumilang dari pengakuan dari ex wali santri Leni Siregar bahwa sholat itu enggak wajib karena kita masih mazhab Mekah, dan juga puasanya dia memiliki imsak tersendiri sampai jam 6 dan seterusnya. Itu makanya itu disoroti oleh publik ya, karena nyeleneh pemahamannya itu, ajaran yang nyeleneh, bahkan juga yang sempat viral itu teman-temanku sekalian. Dia itu Syekh Panji Gumilang mengajarkan bahwa semua santri-santri itu diajarkan salam Yahudi. Ini gak masuk akal juga ya. Di pondok pesantren, tempatnya di masjid, diajarkannya salam Yahudi. Nah ini makanya masyarakat atau publik menyoroti itu semua. Terlanjut baca teman-teman. Bahkan Panji sudah dimintai keterangan sebagai saksi oleh polisi usai ada laporan yang masuk mengenai dugaan penodaan agama. Ya benar, ia sudah dipanggil oleh Bareskrim untuk menjelaskan, mengklarifikasi apa yang telah dilakukan di pondok pesantren tersebut. Perkembangan kemudian, penyidik menemukan potensi pidana lain yang dari UU Undang-Undang ITE dan pidana soal berita bohong yang menerbitkan keonaran. Nah, oke, sekarang kita baca teman-temanku sekalian ini alasan daripada Panji Gumilang. Alasannya kenapa dia melaporkan MUI dan Anwar Abbas. Hendra mengatakan MUI dan Anwar Abbas diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melontarkan tuduhan berdasarkan potongan video di TikTok bahwa karena kami merasa dijustifikasi, disudutkan, dihina karena yang bersangkutan tidak seperti yang dituduhkan oleh Anwar Abbas. Sementara penyampaian klien kami adalah dalam rangka pembinaan terhadap santri yang tamat pendidikannya dan akan terjun ke masyarakat.
Dalam pembinaan akhir kepada para santri yang telah tamat tersebut, klien kami menyatakan betapa hebatnya sosok muda dari China, seorang pengusaha yang performansnya sangat menarik. Namun saat ditanya oleh klien kami tentang apa agamanya, tamu dari China tersebut menyatakan dia seorang Buddhis, Nasrani atau Hindu, melainkan jawabannya adalah saya komunis, dan jawaban tersebut disampaikan ke santri-santri yang akan meninggalkan Al-Zaitun Beber Hendra. Oh, itu alasannya. Alasan kenapa dilaporkannya MUI dan Anwar Abbas ke menurutnya ucapan Panji Gumilang dimanipulasi sejumlah pihak di media sosial. Namun Anwar Abbas justru merespon pernyataan yang disebut dimanipulasi itu. Iya teman-temanku sekalian ya. Ini bahayanya media seperti itu dia teman-teman. Bahwa kami tidak yakin jika seorang wakil ketua umum MUI seperti Anwar Abbas adalah sosok yang buta digital atau digital illiterate, tetapi yang bersangkutan melakukan dengan sengaja sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dari upaya institusinya MUI yang sangat gencar melakukan upaya menyudutkan kepada klien kami. Dan jika semua disimak secara utuh, maka Anwar Abbas tergugat. Dan semua perilaku pimpinan MUI sudah bisa dikriteriakan sebagai pelanggaran terhadap HAM dan melanggar Undang-Undang 1945 imbuhnya. Sementara itu, Waketum MUI Anwar Abbas mengaku akan menghadapi gugatan tersebut. Ia menghormati proses hukum. Saya taat dan menghormati hukum, kata Anwar Abbas pada wartawan Senin 10 bulan 7 2023. Oh ya, nanti Waketum MUI itu Anwar Abbas akan menghadapi gugatan tersebut. Dia menghormati proses hukum dan kita tunggu perkembangan beritanya seperti apa teman-temanku sekalian ke depannya. Jadi Panji Gumilang ini inti daripada berita ini adalah Panji Gumilang menggugat MUI dan Waketum MUI Anwar Abbas ya, dan juga dia melaporkan secara kelembagaan MUI juga dilaporkan. Nah, teman-temanku sekalian, itu berita yang kita baca, kita dapat sajikan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita semua benar-benar menjadi warga negara yang baik, warga negara yang sopan dan santun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.